Alhamdulillah, kita masih bersama dengan lanjutan kitab Al-Hikam kita karya Ibnu Athaillah yang dikarang oleh Al-Arif Billah Ahmad Zarruq Asy-Syadzili. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang ilmu-ilmu hikam, ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu spiritual, harus kita tahu kedudukannya di mana di dalam skema pembelajaran ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini kedudukannya Nabi Muhammad. Ada orang, semua yang dilakukan oleh Rasul dia lakukan. Satu. Ada orang, tidak semua yang dilakukan oleh Rasul, apalagi yang berat-berat. Kemarin kita sudah singgung, sembari mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul begitu, ya kan? Jadi ada yang mengikuti 100%, ada juga bahkan menolak, ya, menolak. Ya. Terus bagaimana ilmu hikmahnya itu adalah kita menganggap Nabi dengan 3 perkara. Jadi Nabi itu secara umum ada 3 kedudukannya di sisi kita. Yang pertama adalah Nabi itu sebagai manusia biasa. Apa dalilnya? Akhir surah Al-Kahfi juz 16. Billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun. Katakanlah, aku ini basyar, manusia biasa. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad di satu sisi juga adalah seorang manusia biasa. Apa yang terjadi kalau manusia biasa? Terkadang ada hal-hal yang diucapkan Rasul, ya, mungkin itu sudah tepat atau mungkin tidak tepat. Saya tidak berani mengatakan dosa atau tidak dosa atau zalim. Saya tidak berani, hanya mengatakan tepat atau kurang tepat. Contoh di Madinah, ketika Nabi melihat pohon kurma, ya, kenapa kurma itu hal baru bapak-bapak dan ibu-ibu? Kita tahu kalau kita umroh atau haji ini, coba nanti kita tanya jamaah haji ini, kalau kita ke kebun kurma, itu lokasinya di Mekah atau di Madinah? Ya, dekat dari Madinah kan? Nah, di kebun kurma. Kalau di Mekah tidak ada. Ya, kalaupun ada tumbuh-tumbuhan bisa dihitung. Oke? Nabi kan lama tinggal di Mekah. Sementara berbicara tentang kurma, orang Mekah dengan orang Madinah, kira-kira yang lebih paham siapa? Tentu orang Madinah. Ya kan? Sekarang orang Makassar disuruh menanam, asli orang Makassar misalkan, ya, anggaplah dia usia 20 tahun, ya. Kemudian ada orang tua tinggal di Bone, tinggal di kampung, tinggal di Luwu, Palopo, sudah usia 60 tahun. Dia kerjaannya kebun, ya kan? Kalau generasi Z ini ya di kota aja. Oke? Kira-kira yang mana paling jago tentang tumbuhan? Tentu yang orang Bone itu, ya kan? Orang daerah itu. Oke? Dan seterusnya. Nah, ketika Rasul tinggal di Madinah, Rasul pernah berkata, "Oh, ini pohon kurma dikasih begini, dikasih begini." Oke? Kemudian ternyata ketika itu bisa dikatakan gagal panen. Gagal panen. Kalau tidak salah tidak di stek atau tidak disilang, ya. Ada istilah-istilah pertaniannya. Kemudian, ya Rasul, kenapa begini perkebunan saya ini? Kenapa perkebunan begini? Wah, gagal panen ini. Sementara yang tidak melakukan instruksi Anda apa? Berhasil. Sebagaimana kemarin-kemarin berhasil. Tetapi ini karena bilang begini ya Rasul, gagal kini. Rasul langsung bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ya, apa artinya? Wahai penduduk Madinah, wahai sahabat-sahabatku, kalau tentang masalah duniawi, masalah manusiawi, antum a'lamu, engkau lebih tahu, ya kan? Engkau lebih tahu. Berarti beberapa bulan sebelumnya ketika Rasul mengatakan, kurmanya begini, kurmanya dikasih begini, Rasul ketika itu sebagai manusia biasa.
Namanya manusia biasa, terkadang ada sesuatu yang tepat atau kurang tepat. Ya, satu. Lebih tinggi lagi, Nabi itu Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Banyak ayat dalam Al-Quran, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ya kan? Nah, kalau Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya dicatat, ucapannya itu harus kita ikuti. Ya, kalau sebagai manusia biasa secara umum itu tentang perkara duniawi. Tadi tentang contohnya apa? Kurma misalkan, pertanian. Ya. Tapi kalau perkara kenabian dan perkara risalah kerasulan, itu tentang agama, tentang akhirat. Kalau tadi tentang apa? Duniawi ya. Rasul bersabda, kau yang lebih tahu itu antum semua. Kita itu puang yang paling tahu tentang dunia nyata. Rasul berkata kepada sahabatnya. Berarti kalau tentang kenabian dan kerasulan ini adalah wahyu, ya. Berarti bukan tentang duniawi, tentang akhirat. Oke? Alam kubur, sholat, ibadah, apalagi surga, neraka, takdir, agama, Quran, ya. Nah, inilah posisi Muhammad sebagai apa? Nabi dan Rasul. Namanya Nabi berarti menyampaikan ajaran-ajaran. Iya. Oke? Tapi tidak cukup sebagai Nabi. Muhammad juga bukan hanya manusia biasa, satu. Muhammad SAW bukan juga sebagai Nabi dan Rasul saja, dua. Maka ilmu hikmah atau ilmu spiritual lebih tinggi daripada itu. Menganggap Muhammad SAW Nabi, Rasul plus. Ini catatan kita. Ilmu hikmah itu berbicara ini. Menganggap Muhammad SAW abdun, hamba terbaik Allah. Ya. Apa bedanya? Apa samanya? Abdun dengan Nabi sama-sama melakukan sholat misalkan. Oke? Sama-sama tentang akhirat. Seorang hamba kan bicara tentang akhirat. Contoh sholat. Kalau kita pergi bekerja secara umum itu kan duniawi. Ini sholat bagaimana? Itu kan tentang akhirat, ibadah akhirat. Berarti berbicara tentang akhirat, Muhammad bisa saja melakukan ibadah itu sebagai Nabi, Rasul. Tapi Muhammad SAW bisa juga melakukan ibadah atau kegiatan-kegiatan akhirat itu sebagai abdun, hamba. Sebagai hamba. Apa bedanya? Kita berikan contoh. Nabi itu biasanya kalau sholat, ya, Nabi Muhammad kalau sholat, ya sama di sini sudah bagus sekali. Pimpin sholat itu Nabi itu istilahnya bacaannya tidak terlalu panjang, bagus, ya kan? Satu. Di satu sisi ada pernah sahabat dilapor, ya Rasulullah, itu sahabat yang kita utus jadi imam rawatib di desa kami, panumpuna malampe, lapuduri panjang sekali, berapa halaman itu nak baca, sehingga tak sedikit lari jamaah panggil, jangan begitu. Ada sabdanya Rasul, idza amma ahadukum, kalau kita mengimami seseorang, ya bacaannya standar-standar saja. Oke, satu. Ya, satu. Berarti ketika kita Nabi memimpin sholat, Muhammad sebagai apa? Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Contoh itu. Ya, ada bacaan standarnya, ada gerakan standarnya dan lain-lain. Tapi suatu ketika Hudzaifah al-Yamani tanda kutip bertentangan dengan pandangan Rasul. Kemarin kalau Rasul imami kita itu kan pendek-pendek, tengah-tengah lah, standar. Makanya ketika itu sebelum tidak tahu ini Hudzaifah al-Yamani, di malam hari ketika orang sudah tidur atau sudah berada di rumah masing-masing, di tengah malam Rasulullah dilihat oleh Hudzaifah al-Yamani. Kalau kemarin sholat subuh, sholat duhur diimami sama Rasul. Kapan lagi ini tengah malam saya sholat bersama Rasul? Walhasil apa?
Huzaifah mengangkat juga takbirnya, ikut sholat di belakang Nabi. Ikut sholat di belakang Nabi. Prediksinya bagaimana Huzaifah? Dari mana? Semoga kita sudah pernah mendengar hadis ini. Ya, paling-paling kalau saya ikut dengan Nabi, ya kurang lebih mungkin seperti tadi Isa lah penumpuknya. Ya, beberapa baris saja, beberapa ayat saja ya. 1 rakaat, 2 rakaat. Kalaupun 8 rakaat, ya sepertilah bacaan tarawih kita lah kurang lebih. Ini tidak. Apa persaksian Huzaifah? Setelah juz pertama, nah baca ini juz pertama Al-Baqarah. Ya, juz Al-Baqarah 100 ayat lebih. Nah lanjut lagi juz kedua. 1 rakaat ini, 1 rakaat. Habis juz kedua, nah lanjut lagi. Nah kasih sampai napatamaki surah Al-Baqarah. Ketika itu dalam hadis yang panjang, Huzaifah Al-Yamani sempat amanar rasulu la yukallifullahu, ya kan, mau selesai ini 1 ayat 2 ayat malam ini, siap-siap di ruku ini, ya paling-paling oke lah 1 juz 2 juz tadi lewat, akhir Al-Baqarah oke. Kalau begitu saya alhamdulillah akhirnya sebentar Nabi ini ya antara khusyuk dengan tidak lah istilahnya, berbicara di dalam dirinya kan. Ternyata tidak, nagas lagi Rasul, dia baca surah An-Nisa ya sampai habis. Akhir surah An-Nisa, sujud di kapang ini, baca lagi surah Ali Imran, 1 ayat 2 ayat tidak, 200 ayat Ali Imran sampai habis. Berapa juz itu? Lebih 5 juz ya, 6 juz lebih, kurang lebih ya, 6-7 juz. Itu kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Barulah sampai itu 1 rakaat sujud, ruku. Masya Allah. Oke, dan seterusnya. Sudah di sholat itu, Huzaifah Al-Yamani memberikan saksi di hadapan sahabatnya. Kok beda ya? Muhammad Rasul kita, panutan kita, ketika napimpin ke sholat, misalkan sholat Isya tadi, penumpuknya itu bacaan surah Al-Fatihahnya 1 lembar, ya maksimal mungkin ya kurang lebih 1 ayat 2 ayat, beberapa baris oke. Tapi ini Masya Allah 6-7 juz, 1 rakaat. Bagaimana rakaat kedua? Ya, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Rasul di sholat Isya berjamaah? Apa yang dilakukan Rasul di sholat malam sendiri? Dan kebetulan ketika itu diikuti oleh Huzaifah. Ketika imam, Rasul di hadapan sahabat, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini standar bacaannya, ini begini standar. Jangan terlalu pendek, jangan jawab panjang sekali, ya kan? Kenapa? Di antara kita kan ada orang tua, orang sakit, musafir, ada yang buru-buru mungkin sebentar mau ke rumah sakit atau kemana, kita tidak tahu. Oke. Tapi kalau saya sholat sendiri, kata Rasul, sholat sendiri, ya ini kan tidak ada yang ikut. Berarti saya sendiri sesuai dengan kemampuan saya. Maka sholat Nabi di tengah malam, Muhammad sholat bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sebagai apa? Bukan hanya manusia biasa, sebagai Nabi dan Rasul, plus Muhammad sholat sebagai Nabi dan Rasul, plus hamba Allah yang terbaik. Masya Allah, ya, hamba Allah yang terbaik. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita korek-korek ini, yang kita korek-korek selama beberapa pertemuan ini, ada hadis-hadis Nabi, ada riwayat-riwayat, ada pendapat-pendapat sahabat, cucunya Rasul dan ulama-ulama spiritual lainnya, itu berusaha mengkaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai manusia, nabi, rasul, tetapi Muhammad sebagai apa? Ya tadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting. Kenapa penting? Coba, ketika Nabi Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah dengan berbagai lapisan langit, bagaimana kata Allah? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan apa? Apakah
Bi rasulihi, dengan rasulnya? Bukan. Memperjalankan nabinya? Bukan. Apa kata Allah? Memperjalankan Muhammad sebagai abdihi, hambanya. Nah, ini yang kita kaji sekarang. Jadi hal-hal yang berbicara tentang spiritual ini adalah mengkaji sosok keislaman atau sosok hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek Muhammad sebagai apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sepintas beda ya, beda. Ketika Muhammad sebagai nabi, ya begitu. Ketika sholat mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika Muhammad sebagai hamba, tidak ada yang ikut, panjang sekali. Masya Allah ya. Nah, ini yang kita kaji semua ini. Sama suatu ketika Nabi berceramah. Namanya ceramah kan, Muhammad sebagai apa? Nabi dan Rasul. Rasul pernah bersabda. Saya sempat sampaikan ini beberapa bulan yang lalu. Saya ulang lagi untuk kedua kalinya. Rasulullah bersabda, "Jaddidu imanakum." Ini diriwayatkan dari berbagai hadis, kitab-kitab hadis. Bi kalimati la ilaha illallah atau bila ilaha illallah. Selalu kita perbarui iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, selalu dan selalu dengan membaca la ilaha illallah. Terkadang kita akan kendor, sholat malas, terkadang datang itu tidak semangat tak, terkadang ya, namanya manusiawi. Kadang-kadang itu mood orang, ya, kadang khusus sekali, kadang malas datang rajinnya. Nah, bagaimana kalau down? Ya, down. Terjatuh, datangi malasnya sedikit. Maka kata Rasul, perbarui itu, kasih semangat itu iman kita dengan kalimat apa? La ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita banyak berzikir. Jadi Nabi ketika berceramah di hadapan sahabat, mengajar di hadapan sahabat, secara umum disampaikan, sahabat, berbanyak itu la ilaha illallah. Belum lagi Nabi bersabda dalam sebuah riwayat yang lain, afdaluz zikir, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu kan kita sudah tahu. Oke. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana cara zikirnya Nabi? Di mimbar Nabi tidak sampaikan. Kita untung mendapatkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sekaligus sepupu Rasul. Ya, sahabat Rasul. Ali pernah mendatangi Rasul berdua. Jadi Ali dengan Rasul enak ya, istilahnya menantu. Bagaimana orang kalau menantu itu? Baku dekatan kamar ki, ya kan? Beda kalau kita tidak satu kamar ki, tidak berdekatan kamar ki, beda kompleks ki. Kalau malam-malam ya di kamar masing-masing, ya kan? Beda kalau menantu tak, misalkan keluar ke sedikit, ini di Rasul dilihat ya, lihat. Kemudian berdua Ali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdua, ya Rasulullah. Ya, beberapa saat lalu engkau kan ajari kami untuk berzikir ya, la ilaha illallah. Tapi saya tidak tahu ya Rasulullah, tidak saya tahu. Bagaimana cara berzikir itu? Bagaimana caranya? La ilaha illallah, la ilaha. Bagaimana caranya diucapkan itu? Sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Bagaimana? Banyak itu juga itu yang tarekat-tarekat di luar sana. Kita juga tidak bisa salahkan mereka. Ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga cepat sekali. Ada juga macam-macam sambil tepukan tangan. Itu banyak caranya, ya kan? Nah, secara umum Ali bertanya, bagaimana caranya itu la ilaha illallah diucapkan itu? Di lisan saja, dikasih cepat, dikasih bagaimana dan seterusnya. Nah, Nabi menjelaskan. Ketika Nabi menjelaskan, berdua ya, berdua. Tadi sama dengan Hudzaifah al-Yamani, salatnya berdua. Itu enaknya orang kalau berduaan. Biasa mapalemba barakka enak sekali. Nah, beda kalau banyak begini, banyak di sini. Apalagi kalau direkam misalkan ya banyak begini, istilahnya ada batasan sedikit. Ya, makanya Nabi bilang biasa pandritata pikir ke rumah nak, misalkan, ya kan? Pikir ke anu nak, datang ke anu. Ya selain kasih lihatkan ke kitab ta, koleksi ta atau apa dijamu ki. Enak kalau bicara face to face orang. Beda kalau di sini banyak, ya kan? Tidak ditahu ki. Oke, mungkin ada yang sudah menerima, ada yang belum, ada setengah-setengah, ada yang sudah baik, kita tidak tahu.
Ketika itu Ali bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Dalam riwayat disampaikan, Ali ghammid ainaika. Sebelumnya pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Baru ucapkan la ilaha illallah. Ya, di situ dalam riwayat disuruh Ali sambil memejamkan mata dan membacanya meresapi pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, khusyuk. Inilah informasi yang dikatakan mendapatkan ilmu hikmah. Kenapa? Ilmu biasanya kita disuruh berzikir, ya, oke. Tapi ilmu hikmahnya, cara zikirnya itu bagaimana? Bulan-bulan lalu saya pernah menyampaikan. Dan alhamdulillah ada di sini jamaah yang ingat, ya, menyampaikan. Ali kan diajari ilmu oleh Rasul 4 karung. 2 karungnya disampaikan di hadapan umum. Oke, 2 karungnya ini tidak sembarang disampaikan. Oke, kalau disampaikan sembarang, bisa orang salah kaprah atau salah paham. Contoh itu tadi. Yang 2 karung yang disampaikan, yang ditahu oleh sahabat yang lain. Nabi itu kalau sholat, misalkan sholat subuh didengar oleh sahabat yang lain, sholat ini, ya kan, misalkan Jumat subuh apa dibaca Nabi, ditahu kan? Ya itu as-sajadah dengan al-insan. Nah itu paling-paling 1 lembar setengah lah kalau panjang itu. Oke. Tetapi kalau Nabi tadi sholat sendiri bagaimana? Masa Nabi? Biasa kita lihat sholatnya cuma beberapa ayat panumpunya. Anda katakan Nabi itu 6-7 juz tak baca, ya kan? Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Ali Imran nak khatamkan itu. Beda dong, beda. Makanya Ali pernah berkata, ada 4 pangisingan Nabi Muhammad, semua saya sudah serap. 2 karung ini saya sudah bagi-bagi. Dan mungkin Anda sudah tahu, tapi 2 karung ini saya keep. Tidak sembarang. Ini diantaranya yang dikip oleh Ali. Contohnya, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah? Ali langsung tanyakan. Tapi bukan berarti kita Syiah ya. Syiah kalau bukan Ali Syiah, tidak. Ali kan itu dalam sebuah riwayat yang sahih adalah kunci ilmu, gerbang ilmu, pintunya ilmunya Nabi. Ya kan? Kenapa? Coba lihat. Dari dulu, dari muda Rasul, karena Nabi Muhammad dengan Ali baku sepupu, ya. Apalagi bapaknya Ali itu Abu Thalib, itu istilahnya om sekaligus ayah angkatnya Nabi. Ayah angkatnya. Kan kita tahu bagaimana Nabi Muhammad, mamanya dan bapaknya meninggal, bahkan kakeknya juga meninggal, Nabi masih kecil. Siapa yang rawat Nabi Muhammad? Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Bapaknya Ali. Berarti satu atap itu Ali dengan Nabi Muhammad, istilahnya walaupun baku cikali, sepupu 1 kali, tapi istilahnya saudara nih, karena baku bawa dari dulu. Oke? Dari bawah. Beda kalau Abu Bakar juga memang sahabat Rasul, Umar juga sudah kenal dengan Rasul, tapi istilahnya beda atap. Ya, beda atap. Apa beda atap? Tidak satu rumah, tidak dekatan kamar dari kecil. Nabi sudah menikah, sudah punya anak. Karena dari dulu ikut sama Nabi, ternyata ditakdirkan lagi oleh Allah menjadi menantunya. Ya, menjadi menantunya. Kalau yang punya haji semua ini hajjah, ibu haji, bapak haji. Kalau kita kemarin sudah umrah atau haji, kita tahu raudah itu itulah kamarnya Rasul ya, yang jadi makam Rasul berserta Abu Bakar dengan Ali. Kalau tidak salah di belakangnya itu nih kamarnya Ali. Ya, kamarnya Ali. Berarti baku dekatan memang kamarnya Rasul dengan kamarnya Ali. Istilahnya baku dekatan, dinding bedanya. Makanya Ali baku bawa. Jadi banyak ilmu-ilmunya Nabi mungkin ketika di masjid disampaikan di hadapan sahabat, ketika kembali lagi di rumah cerita-cerita duduk-duduk. Bagaimana itu Rasul, kita begini dibahas begini keluar lagi barakat Nabi sampai terima. Sahabat yang lain ada di rumah masing-masing, ya kan? Ali juga ada di rumah masing-masing, tetapi rumahnya Ali, kamarnya Nabi berdekatan dengan Rasul, jadi enak. Jadi dari kecil sampai dewasa enak ya,
Nah, kita tahu bahkan ketika Nabi sakit, yang jaga itu Fatimah bersama Ali, ya kan? Jadi istilahnya dari bawah, dari muda, belia, dewasa sampai Nabi Muhammad di akhir-akhirnya berada di bumi ini mau meninggalkan kita, itu juga yang rawat itu Fatimah dengan Ali. Masya Allah, ya. Kita kembali. Inilah yang tadi dikatakan bahwa ilmu-ilmu hikmah itu berawal dari kedudukan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kalau begitu kita lanjut. Kemarin kita sudah lanjutkan hikmah, yang kita lanjutkan sekarang, ya. Saya minta pada pertemuan hari ini, saya minta bapak-bapak, ibu-ibu seperti kemarin, silahkan bertanya kalau ada sesuatu yang menjanggal, apakah di majelis ini atau sebentar, ya, secara pribadi boleh. Kenapa? Penting itu bertanya, ibu-ibu, penting. Walaupun kalau kita belajar kata hikmah, ini dicolong, dicatat baik-baik ini. Terkadang bertanya itu bisa salah, terkadang tidak bertanya salah. Inilah kalau kata hikmah. Biasa itu kalau kata hikmah itu biasa orang dikasih pusing-pusing, apa omong Ustaz? Apa kita bilang? Saya ulang, ya. Terkadang bertanya itu salah, tapi terkadang tidak bertanya salah. Jadi bagaimana? Semoga bapak-bapak ini semua yang sudah dewasa mengerti maksud saya. Misalkan ada yang kita suruhkan anak kita, ya. Terkadang kalau anak kita banyak bertanya bagaimana? Terkadang juga kalau ada disuruh tidak bilang kau ada, tidak bertanya, bilang kita ya Pak, tidak dijelaskan, iya kan? Pusing nggak juga, iya kan? Oke. Contoh kalau kita disuruh beli, misalkan menyebut merek, iya kan? Beli saya ke dulu baygon nak, beli saya ke dulu baygon, pergi maki baygon. Ya kan, pas kita pergi baygon, tidak ada merek baygon. Yang ada misalkan merek lain, Vape, Softel, ya kan, dan seterusnya. Pergi maki Softel. Ini sama ji. Sama ji. Ya kan? Tapi apa teh kusuruhkan ki? Baygon. Ya kan? Pemahamannya anak-anak bisa benar bisa salah. Yang penting ya untuk anti nyamuk. Sama deh kalau bilang ki, beli dulu Aqua, Apakah mereknya harus Aqua? Kan banyak mereknya. Merek-merek lain, ya kan? Begitu. Terkadang itu dikasih jelaski. Jadi saya ulang, terkadang itu bertanya salah, tidak bertanya salah. Bagaimana ibu-ibu? Ya, bertanya salah, tidak bertanya salah. Apa artinya? Ini masuk kata hikmah. Artinya, saya berikan contoh. Terkadang di perempatan, terus kita salah. Berhenti kita salah. Iya kalau salah tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan kondisi. Maksudnya Ustaz, iya kita kan sudah paham, selalu kita jalani. Di perempatan kalau kita terus bisa salah. Kalau apa? Kalau lampu merah, betul? Di perempatan kita juga salah kalau berhenti. Kalau lampu hijau, begitu. Berarti harus tahu tanda. Harus tahu situasi, ya. Sama ini bertanya salah, tidak bertanya salah. Apa artinya? Kalau bertanya salah, kalau misalkan pertanyaan kita misalkan meragukan, kita salah itu, ragukah itu, tidak cocok itu, misalkan ya sama Natta, sama Bata, apa itu, betulkah, ya kan? Tidak aneh itu, sembarang misalkan. Daripada kita bertanya tapi pertanyaannya meragukan, salah itu. Kalau pertanyaan meragukan, lebih baik jangki bertanya supaya benar. Oke? Tapi tidak bertanya juga salah. Kenapa? Sudah kita yakin, tetapi tidak bertanya. Terkadang kita tidak minta detailnya, tidak minta detail. Ya, tidak minta detail. Contoh. Kalau Allah dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Orang yang berpikir ada di mana-mana, ada di masjid, oke. Ada di rumah, oke. Ada di WC. Ada di WC kira-kira. Ada di Solongang. Kira-kira. Apalagi? Ada lagi di kandang hewan. Ya kan?
Kalau begitu banyak Allah. Ada di WC, ada di kamar, ada apa? Bertanya Ki, apa itu maksudnya? Ya kan? Kalau tidak berarti banyak dong Allah, banyak dong Tuhan. Ya kan? Kalau ada di rumah, berapa rumah tak? Belum lagi beda rumah tak. Banyak di rumah, ya kan? Berarti ada juga di WC, ada juga di jalanan. Bagaimana maksudnya itu? Oh, ada penjelasannya begini. Bertanya Ki, begitu ya. Oleh karena itu, bertanya atau tidak bertanya itu sesuai dengan situasi, kondisi, harus dengan tepat. Jawabannya ini adalah tepat, ya. Bertanyanya tepat atau tidak bertanyanya juga tepat. Makanya sebentar insya Allah kita juga akan buka sesi pertanyaan. Atau sekarang boleh. Ada tadi disampaikan sudah beberapa menit. Ada yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ingin tanyakan. Yang salah itu kalau pertanyakan. Beda kan? Silahkan bertanya. Saya mau bertanya Ustaz. Bagus, itu sudah tepat. Saya mau mempertanyakan. Kalau mempertanyakan bagaimana? Meragukan. Misalkan, ya kan? Meragukan berarti itu. Ya. Tapi jangan kita aku bertanya. Oh silakan. Ada Pak Ustaz mau bertanya? Silakan. Oh atau goyang-goyang tangan Ji. Sorry, tidak aku tahu Ki. Kan biasa kan goyang-goyang sedikit begini. Saya kira angkat tangan Ki mau bertanya. Oke ya. Oke, alhamdulillah begitu. Kita lanjut kemarin. Pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang yang mana kita pilih. Yang mana kita pilih? Kita punya sahabat jahil tapi tidak suka mengikuti nafsunya, atau ada sahabat tak cara deki mahir tapi suka mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Kalau kita berdasarkan akal saja, saya pilih dong yang orang pintar. Ya kan? Supaya dapat tambahan wawasan. Tapi kata hikmah ini tidak sekedar akal saja. Ya, tambahkan akal itu dengan kolbu namanya, kolbu, hati. Ya. Di sini kemarin kita jelaskan, saya ingatkan lagi sedikit, sampaikan lagi sedikit, ya. Kalau kita punya sahabat yang tidak mengikuti hawa nafsu, walaupun dia, mohon maaf, misalkan itu orang jahil, ya, orang jahil, itu keuntungannya banyak. Pertama, ya, dia berlaku adil sama kita sesuai dengan apa adanya lah. Tidak ada banyak tuntut. Kalaupun dia tuntut sesuatu, dia tuntut dengan baik. Beda kalau ada sahabat kita, ya, satu orang saja, dia saking pintarnya tapi suka ikuti hawa nafsu, bagaimana? Ya, bisa kita dipatul. Dia kan dipatul, begini. Karena kenapa? Ikuti hawa nafsu. Di sini dikatakan lebih baik kita bersahabat jahil tapi tidak suka mengikuti hawa nafsu. Khairul lakah, itu lebih baik darimu daripada kita bersahabat kepada aliman yarda an nafsihi, orang pintar tetapi mengikuti hawa nafsu. Tentu yang paling bagus ibu-ibu bagaimana? Sudah pintar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Itu panrita itu. Ya, itu memang sempurna itu. Yang tidak baik lagi, sudah dia tompo bodoh, jahil, suka lagi ikuti hawa nafsu. Itu nauzubillah itu. Tetapi di sini kalau ada dua pilihan begini, dan ini yang banyak, maka ikuti yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Dikatakan Ahmad Zarruq menambahkan syarah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah itu dikatakan as-sahibu innama yuradu li thalathatin. Seorang sahabat itu tadi, tidak peduli sahabat itu jahil atau mahir, pintar atau bodoh, atau kurang berpendidikan, doktor atau tidak, yang penting sahabat kita, harusnya kita bersahabat, besti-besti yang ini, partner bisnis, bertetangga, ini berjamaah, ya kan? Oke, harusnya yang kita dapat keuntungan 3. Sahabat yang baik memberikan kita keuntungan 3. Yang pertama, an-nasihatu, nasihatnya, masya Allah. Itu sahabat yang baik memberikan kita nasihat. Nasihat yang bagaimana?
Nasihat bagaimana? Kemarin kita sudah jelaskan. Sahabat yang baik adalah memberikan nasihat sahabatnya tidak di depan umum. Bagus juga kalau diberikan di depan umum, boleh saja. Boleh itu saja nasihat, tapi bahaya. Ada orang biasa tersinggung kalau dinasehati di depan umum. Karena terkadang dibilang, nu kasih malu-malu kasari batang. Banyak orang dengar ki. Tapi ilmu hikmah dikatakan bagusnya itu nasihat face to face. Ya, ada jamaah saya, bukan jamaah lagi. Ada murid saya yang sudah saya ajar di pondok kemarin dan alhamdulillah itu hari pernah mengimami saya. Saya itu hari pernah melihat beliau ketika sholat. Tapi sholatnya ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah kan susah kita perhatikan orang karena kita juga konsen berjamaah ya, konsen sholat. Tapi saya ketika itu sengaja tidak sengaja Allah perlihatkan, santri saya ini, alumni saya ini. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah ya kan, sudah jadi imam apa. Kemudian saya melihat, mohon maaf, ada sesuatu yang tanda kutip secara ilmu fikih yang harus diluruskan. Apakah saya ketika itu banyak jamaah ini, apalagi imam ini, kalau saya nasihati, begini, ya kan, didengar pengurus masjid, ketua masjid atau jamaah, ternyata sholat imam kita selama ini salah dong kalau begitu, misalkan, ya kan, saya panggil baik-baik, misalkan di mana sini ruangan berdua kita, atau kita panggil di rumah, datang sebentar, saya ada mau cerita, begini ya, kulihat tadi sholat tak begini, kulihat tadi cara tak begini, misalkan, baca tak begini. Bagus kapan begini, ingat pelajaran begini dan seterusnya. Itu kan. Makanya nasihat yang baik, sahabat yang baik menasehati itu sebaiknya secara sembunyi-sembunyi. Ya, satu. Yang kedua, sahabat yang baik yang dituntut adalah selain nasihatnya, yang kedua adalah kasih sayangnya, perhatiannya. Enaknya nak perhatikan ki, nasapa ki, senyum. Ada tong gitu sahabat kan gak musuh. Nak lihat ki, gak musuh misalnya. Saya lihat cemburu misalnya. Nak lihat ki apa misalnya. Iya kan? Jadi sahabat yang baik baru dilihat. Misalkan ini, ada masalah tak di rumah, ada masalah tak di kantor. Dilihat saja mukanya sahabat kayak itu. Karena ada sahabat dengan berdasarkan sayang, cinta kepada Allah, berbasis Allah, itu langsung dilupa lagi satu masalah iya. Atau dilihat mukanya, ku ingat lagi sholat, misalkan ini ibu-ibu bapak-bapak ini, ketemu di pasar, ketemu di jalan, ketemu resepsi, karena selalu ketemu di masjid ini saudara Haji, entah kalau kuliah ku ingat masjid Babus Salam, ku ingat para jamaiyah, itu berarti bagus itu. Lanjutkan, itu bagus sahabat tak. Karena ada tahun biasa, kalau kuliah togel ku ingat. Kalau kuliah saya botor kan dulu, kita begitu gitu, ku tahu jadi bawa suka biasa coko-coko jam berapa, miras, ballo, botol kuliah kalau ketemu ya kan? Nah, taruh-taruhan bola, balapan, kan ada begitu, ya. Maka sahabat yang baik itu dengan kasih sayangnya baru saja dilihat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah habis waktu. Ya, oke. Demikian dari kami, nanti kami lanjutkan lagi sahabat itu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Silakan Haji kalau ada yang mau bertanya.